Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa jami'i ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Para rawuh, para jamaah ingkang kula hormati. Alhamdulillah kita semuanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas karunia yang selalu diberikan oleh Allah kepada kita. Utamanya kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita bangun pagi setelah kita beristirahat di malam hari. Kita bangun, lantas kita persiapkan diri kita untuk pekerjaan akhirat kita. Ini satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab orang yang bangun pagi itu biasanya dibagi dua. Ada yang begitu bangun pagi, dia ingat persoalan-persoalan akhiratnya. Maka saat orang itu bangun pagi kok yang dipikir persoalan akhirat, persoalan kedekatan dia dengan Allah. Maka semua urusannya itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan dunia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang begitu bangun pagi, yang nempel dalam pikirannya adalah persoalan-persoalan duniawi. Maka saat orang itu bangun pagi, pertama persoalan duniawi yang dipikir, maka Allah akan mendatangkan berbagai macam persoalan yang ada dalam pikirannya. Sehingga pikirannya itu adalah penuh dengan persoalan-persoalan dan baginya adalah tidak akan datang rezeki kecuali yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tadi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita bangun lantas kita tahajud dulu, setelah itu kita sahur. Itu semua adalah persoalan-persoalan yang dipersiapkan oleh Allah untuk akhirat kita. Berarti kalau itu yang kita kerjakan, kita sungguh menjadi orang-orang yang selain telah mendapatkan taufik hidayah masuk Islam, dan kita mendapatkan inayah dari Allah menjadi orang-orang pilihan. Mudah-mudahan ini pertanda kita menjadi orang-orang ahli surga yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para hadirin semuanya, alhamdulillah juga kita ini sedang melanjutkan perjuangan kita. Kenapa saya katakan melanjutkan perjuangan kita? Ya karena kalau kita dalam melihat perjalanan hidup manusia itu kan, kita ini kan sedang berada di tahap yang kedua. Ada mengatakan kita ini tahap yang ketiga. Sebab hakikat manusia itu kan sebetulnya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang diabadikan. Kita ini adalah makhluk yang diabadikan oleh Allah. Artinya tidak akan meninggal lagi. Ya. Kita diawali perjalanan hidup kita ini dari alam ruh. Dulu kita pernah hidup di alam ruh, Bapak Ibu sekalian. Kita tuh pernah dulu. Entah jenengan sadar atau enggak. Tapi kalau saya enggak sadar, enggak paham. Pahamnya dari Quran. Tapi kita dulu pernah hidup di alam ruh. Ruhnya saja, jasad kita belum ada waktu itu. Nah, saat kita berada di alam ruh, kita itu pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sulbinya Nabi Adam. Sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam surat Al-A'raf
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dzurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi dulu kita ini pernah dihamparkan dalam satu tempat oleh Allah. Semua anak cucunya Nabi Adam tanpa kecuali. Termasuk kita, waktu kita di alam ruh. Ini informasinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tadi saya baca itu, kalau diterjemahkan, wa idz akhadha. Ingatlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idz akhadha rabbuka min bani Adam. Idz akhadha rabbuka, di saat Allah, Tuhan kamu, mengambil dari Nabi Adam min zuhurihim, daripada punggung lek basa Jawane niku iga wekas ya. Dzurriyyatahum, anak cucu Nabi Adam. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan aku persaksikan kepada mereka atas diri mereka, alastu birabbikum qalu bala. Jadi kita dulu pernah Bapak Ibu sekalian diambil, ruh kita itu diambil dari sulbinya Nabi Adam. Setelah itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh ini kita diajak bicara sama Allah. Waktu itu Allah mengatakan kepada kita begini, alastu birabbikum, wahai manusia, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala, semua manusia tanpa kecuali mengatakan bala, iya engkau adalah Tuhanku. Maka fitrah manusia itu pasti mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut aku. Makanya Bapak Ibu sekalian, saat kita melakukan kesalahan, pertama yang protes adalah sebetulnya diri kita sendiri. Betul apa enggak? Saat kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh moralitas atau oleh agama, pertama kali yang ingkar diri kita sendiri. Maka kita ini boleh mungkin berbohong kepada siapapun, atau kita boleh berpenampilan beda dengan hati kita, atau menipu orang dengan tampilan kita, tapi kita tidak pernah bisa menipu kepada diri kita sendiri. Pasti kita akan jujur dengan kita sendiri. Pasti kita akan jujur dengan, contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau ada anak sekolah mungkin ya, dia waktu mengerjakan soal tes, dia memang hasil karyanya sendiri. Dia belajar, setelah itu mengerjakan sesuai dengan kemampuannya. Maka hasilnya muncul, katakanlah angka 9. Maka dia mengatakan ini hasil kerja keringat saya. Beda dengan teman yang lain yang dia nyontek kesamaan. Dia tidak belajar sama sekali. Tapi kemampuannya untuk nyontek teman-temannya sehingga menghasilkan angka 8. Waktu melihat angka 8, dia sendiri ingkar dengan 8 itu. Betul apa enggak? Dia sendiri ingkar dengan 8. Ini hasilku peduduk. Iya toh? Yang pertama mengingkari siapa? Hatinya sendiri. Itu namanya fitrah. Itu namanya fitrah manusia. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir pasti dalam suasana kefitrahan. Fitrah yaitu saat disumpah oleh Allah, alastu birabbikum. Nah, oleh karena itu, maka dari fitrah ini setiap anak kecil yang belum baligh meninggal dunia, maka tempatnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia anaknya orang pendosa. Mohon maaf. Walaupun anak zina. Karena dia tidak terpengaruh dengan dosa orang tuanya. Maka setiap anak harus dimuliakan.
Karena dia dalam suasana fitrah. Sudah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu alam yang pernah kita alami, alam ruh namanya. Lantas setelah itu kita pindah dari satu sulbi orang, dari sulbi, dari punggung orang satu ke orang satu ke orang satu, maka disitulah muncul yang disebut qabilah atau suku. Karena kita berintisab kepada seseorang. Ya. Sampai satu ketika Allah mentakdirkan kita waktunya untuk keluar di alam dunia ini. Kalau istilah orang haji, kloternya haji, ya, kelompok terbang. Lah kita itu kalau sudah waktunya hidup, maka Allah mempertemukan antara ayah dan ibu kita. Setelah ayah dan ibu kita bertemu dan terjadilah pembuahan sperma dan ovum ya. Betul ya. Setelah ada pembuahan dan saat usia kandungan ibu itu adalah 40 kali 3, lek wong Jawa ngarani neloni begitu ya. 40 kali 3. Berarti berapa hari? 120 hari. Saat 120 hari, biasanya wong Jawa terus neloni. Karena saat itulah Allah memindahkan ruh kita yang ada di alam ruh kepada jasad kita yang sudah siap untuk menerima itu. Maka setelah ruh kita dicampur dengan jasad kita jadi manusia. Maka secara fikih orang yang menggugurkan kandungan kalau sudah lewat 120 hari sama dengan membunuh orang. Kalau menggugurkan sebelum itu tidak, gitu ya. Karena ruh sudah campur dengan jasad. Nah, sudah. Saat keluar, maka ruh kita keluar, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tahap keberapa kita ini hidup ini? Tahap kedua, setelah alam dunia. Sudah, kita berproses di dunia ini. Setelah berproses di dunia, ruh ini satu ketika harus pisah dengan jasad. Yang disebut apa? Kematian. Jadi kematian itu sebetulnya istilah perpisahan ruh dengan jasad. Lah, setelah perpisahan ruh dengan jasad, Bapak Ibu sekalian, perjalanan kita ini terus, tidak berhenti. Tidak berhenti, terus kemana? Ke alam akhirat. Dan jauh lebih panjang alam akhirat ini. Panjangnya berapa tahun? Sampai selamanya. Karena satu ketika Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Dan harus mimpi, kepingin di surga itu harus mimpi, harus direncanakan. Enggak oleh, tepak-tepakan itu enggak oleh. Kon yo urip kepingin swarga tepak-tepakan sing penting mlaku. Enggak bisa, harus diprogram. Harus diprogram. Aku kepingin dadi ahli swarga. Maka ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Sembayang 5 waktu, poso Ramadan, apik ambek tangga, apik ambek wong tua, bertanggung jawab dikasih amanat anak, dan lain sebagainya. Itu adalah program-program langkah-langkah untuk menuju kita supaya menjadi ahli surga. Ya harus diprogram. Dan tentu menjadi ahli surga ini adalah penuh dengan perjuangan. Sebab Rasulullah SAW menyampaikan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Ini pasti sudah. Surga itu Bapak Ibu sekalian, pagere barang gak enak belas. Gak ono sing nyeneng, pagere swarga. Poso. Lek duwe-duwe kudu sedekah, kudu zakat. Pandangan mata kita tidak boleh memandang sesuatu sembarangan, harus kita program. Ini yang dilarang oleh Allah, ini yang dianu oleh Allah. Untuk melihat Quran. Itu kan sesuatu yang tidak mengenakan semuanya itu. Gitu. Gak ngerasani wong, gak nggunem wong. Lek kelihatan kejelekan orang lain, dia mampu untuk menahan kejelekan itu, menyimpan dalam-dalam.
karena dia sendiri juga pernah melakukan kejelekan. Cuman biasanya orang itu kalau dengan kejelekannya sendiri dia agak nyaman. Tapi dengan kejelekan orang lain tidak nyaman. Seringkali begitu. Contoh konkretnya Bapak Ibu ngapunten. Contoh konkretnya ngapunten. Saat kita BAB, baunya sedap apa enggak? Tidak. Gitu. Dan kita nyaman dengan bau itu. Tapi saat kita bau BAB-nya orang lain, kita teriak-teriak. Iya toh? Tapi kenapa tidak saat kita bau dengan kotoran kita tidak teriak-teriak? Karena kita nyaman dengan kejelekan kita. Itu sebetulnya satu sifat manusia. Ngono lho menungso iku yo. Lek ambek elek wae niku mentoleransi. Mentolerir. Tapi ambek elek wong liya, waduh, diuber dan bagaimana dia mengungkap. Apalagi zaman sekarang. Suka mencari kejelekan orang lain, suka mencari cacat orang lain, dan tidak hanya itu, ingin mempublikasikan. Gini, tapi dirinya sendiri yang penuh dengan cacat tidak pernah dipublikasikan, dan bahkan seandainya diingatkan itu dia marah-marah. Seakan-akan anjir gak seneng ambek aku, anjir rodok sirik ambek aku, rodok gak seneng. Padahal benar yang disampaikan itu. Kadang-kadang orang yang mau mengingatkan itu dengan bahasa digolekno ya apa jarane bahasa sing wis walus, momen yang bener. Ngono ae sing dielingno iku sik kadang-kadang ya tersinggung dan marah. Saking tidak toleransinya kita itu dengan apa? Kejelekan orang lain gitu. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, wa huffatin naru bisyahawat. Neraka itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagernya barang-barang enak. Ramadan gak poso. Enak apa gak? Iya toh? Mari ngono wis dikai barang halal bojone dhewe. Mosok rek bendino sego pecel tok. Sekali-kali rawon, bahasa ngono. Ya wis keliru golek dalil kadiane. Engko wis ketemu rawon, mosok rawon tok gak gule ta ngono. Banyak apa enggak seperti itu? Banyak, iya toh. Saat sholat kadang-kadang lebih banyak enggak sholat insya Allah. Sholat subuh, jumlah orang yang di sekitar masjid ini jumlahnya berapa sampai sensus, berapa jumlah yang sholat subuh di masjid atau yang tidak sholat subuh. Atau mungkin yang sholat subuh dengan yang tidak sholat subuh. Islam loh ini. Jumlahnya lebih banyak mana? Kalau di daerah saya lebih banyak yang tidak. Tidak tahu di sini. Kira-kira yang mepodo. Karena jahitannya ya podo, potongannya ya podo. Iya toh. Dan memang begitu. Nyambut gawe rodok ngawur. Dengan nyambut gawe hati-hati. Oleh, gak oleh. Oh ini kudu jujur dan lain sebagainya. Ambil rodok ngawur, yang penting oleh akeh. Lebih enak ndi? Secara nafsu kita lebih enak mana? Lebih nyaman mana nafsu kita? Lebih nyaman ngawur, iya toh. Jujur ini iya toh. Itulah maka orang yang akan memilih masuk surga itu harus berjuang memang, berjuang. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah menyampaikan wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia ini dhaif. Dalam firman yang lain laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia ini dalam kepayahan, payah dalam menyelesaikan urusan-urusan perjuangan akhirat dirinya sendiri. Payah dia, harus bangun subuh. Setelah subuh itu baca Quran, wiritan. Ya, nanti duhur, usume mestine dia itu nyambut gawe iso terus, dia mandek harus sholat subuh. Kalau sudah dapat uang, duit iki cek oleh angel, setelah oleh ya kudu disodakono, dan kalau sudah mencapai batas zakat harus zakat. Iya toh. Kok enak temen. Golek duit cek angel maru dikekno wong, ini kan barang gak enak begitu itu. Maka benar kata Rasulullah SAW, khuffatil jannatu bil makari
wa huffatin nar bisyahawat. Saat kita melakukan sesuatu yang berat, ketahuilah di situ ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Saat kita gampang dan disukai nafsu, ketahuilah di sana ada pemanis yang memang setan membuat itu. Jadi setelah ruh alam pertama, alam ruh, alam dunia, setelah itu pisah yang disebut kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian sebetulnya itu bahasa perpisahan antara ruh dengan jasad. Jasad kita dibaringkan di bumi, tapi ruh kita lanjut. Makanya Rasulullah menyampaikan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu sebetulnya tempat transit pertama kali. Kalau bahasa kita kan tempat peristirahatan yang terakhir. Sebetulnya bukan itu. Kalau bahasa Rasulullah itu adalah transit pertama kali saat kita menuju ke alam akhirat terus. Jadi transit pertama kali itu di alam barzakh kuburan. Makanya semua ruhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena ada ruh yang belum terpakai, ada ruh yang sudah terpakai, ada ruh yang lagi kumpul dengan jasadnya. Ya toh? Jadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ada ruh yang belum terpakai. Cucu kita, buyut kita, itu sudah ada, ruhnya sudah ada. Tinggal kapan pertemuan antara ruh dengan jasad. Sebagaimana mbah-mbah dulu kita tidak tahu kalau kita ini bakal lahir menjadi cucunya mereka. Setelah kita lahir, awakmu iku putune iki. Oh, itu mbah saya. Oh, itu buyut saya. Nggih napa? Padahal itu sudah dipersiapkan oleh Allah, ruhnya itu sudah. Ya, sekarang ini ada ruh yang belum terpakai, ada ruh yang lagi terpakai dengan jasad kumpul kita sekarang, dan ada ruh yang sudah terpakai. Lah, yang sudah terpakai ini sekarang mampir di rest area yang disebut alam barzakh itu. Kalau ruhnya bagus, amalnya bagus, maka disebut dia berada di suasana raudhatun min riyadil jannah. Betul ruh, tapi kalau di hadisnya Rasulullah dijak ngelencer ambek manuk nang ngene swargane Allah. Diketokno ambu-ambune swarga. Sama dengan orang mimpi gitu ya. Mimpi digebloki wong kan ya lara kabeh ta. Iya toh. Setelah bangun tidur mesam-mesem apa? Ngipi enak Masya Allah. Tak pikir tak pikir dari wali kota temen ngipi tibane. Waktu mesam-mesem. Enak betul. Lah ini barzakh ini kata Rasulullah faman naja minhu, siapa orang yang selamat di barzakhnya, fama ba'dau aisar, setelah itu jauh lebih gampang. Pokoknya kuburan ini sukses, setelah itu pasti lebih sukses. Tapi kalau kuburan ini gak sukses, setelah ini jauh lebih berat. Karena setelah barzakh ini Allah menyampaikan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuru a'malahum. Saat diguncang oleh Allah, planet matahari ditabrakno dengan planet bumi. Planet bumi tabrakan ambek planet rembulan, dan semua planet ini bertabrakan karena sistemnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bayangkan bagaimana seperti itu. Al-Qur'an menggambarkan saat itu ibu-ibu yang lagi hamil itu langsung dahsyatnya guncangan itu bayinya keluar. Orang malah apa ini? Apa terjadi apa ini? Kita ingat tahun 2000 berapa itu? 2004 tsunami. Masih ingat ya? Tsunami. Dalam hitungan detik. Bukan jam, Pak. Hitungan detik. Yang air laut ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa ilmu pengetahuan lempengan di bawah dasar laut itu ada geser.
Padahal itu kehendak Allah dan itu sunnatullah. Gampang sekali kalau Allah ingin menumpahkan, ditumpahkan. Kalau dalam Al-Quran, isi perut bumi ditumpahkan oleh Allah, maka terjadilah yang disebut kiamat. Maka setelah itu semuanya orang tanpa kecuali meninggal dunia. Meninggal dunia. Sudah, itu ruh di situ. Dan kita bagian daripada itu nanti, pasti. Karena ini firman Allah Subhanahu wa taala. Lah, etapa berikutnya, perjalanan berikutnya itu yang disebut wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, surat Yasin. Wa nufikha fis-sur, malaikat meniup sangkakala. Fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, mereka pada keluar dari alam kuburnya masing-masing. Pertama kali yang bangun dari alam kubur adalah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang bangun dari. Jadi semua manusia setelah itu keluar semuanya pada keluar, semuanya tanpa kecuali. Semuanya keluar lantas berada yang disebut alam mahsyar. Alam mahsyar. Alam mahsyar ini satu tanah yang baru diciptakan oleh Allah, ghairul ardi. Bukan tanah yang hari ini kita pijaki, bukan. Tanah yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memuat semua anak cucu Nabi Adam, entah berapa miliar, entah berapa triliun, tidak tahu jumlahnya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu. Maka kita bayangkan, mungkin yang pernah haji, waktu kita berada di area Masjidil Haram, golek bojo ilang ngono wangil ndak mufakat. Apa meneh HP gak ono sinyal, bingung. Iya toh? Padahal itu jumlahnya hanya sekian, Bapak. Coba bayangkan nanti di akhirat, kita mau ketemu siapa? Cari siapa? Maka tidak aneh kalau sahabat Anas radhiyallahu an yang dijanjikan oleh Rasulullah, Anas, engkau akan ketemu aku di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Anas yang 10 tahun menjadi pendampingnya Rasulullah, menjadi khaddamnya, pembantunya Rasulullah, sahabat Anas bin Malik. Ya Rasulullah, kalau aku di akhirat nanti ingin ketemu engkau, di mana aku cari ya Rasulullah? Anas paham jumlahnya ini tidak main-main, ini miliaran manusia. Bagaimana mencari Rasulullah? Rasulullah dalam suasana yang dikawal oleh para malaikat. Rasulullah dalam suasana yang di situ ada para anbiya yang jumlahnya 124.000. Yang Rasul yang jumlahnya 313. Kalau Rasulullah berada di sekitar 124.000 orang, kita juga kesulitan. Sing di sing Kanjeng Nabi, sing di 124.000 nabi. Maka Anas mencari, ya Rasulullah, di mana aku ketemu engkau? Rasulullah menjawab, Anas, cari aku di mahsyar. Kalau tidak ketemu ya Rasulullah, di mana aku mencari? Mahsyar seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, cari aku nanti di penimbangan amal. Ya Rasulullah, kalau tidak aku temukan saat Allah menimbang amalnya seseorang, semua orang, di mana aku mencari engkau? Maka di haudku, di telagaku. Maka alhamdulillah kita menjadi umatnya Rasulullah yang dijanjikan oleh Rasulullah. Setiap umatnya Rasulullah SAW akan mendapatkan minuman dari Rasulullah dan dari tangan Rasulullah. Dan kita akan menerima segelas air al-haud, haud al-kausar, inna a'tainakal kausar. Maka jangan pernah kecewakan kalau kita hidup ini, jangan pernah kecewakan Rasulullah SAW. Karena kita ini butuh dengan Rasulullah. Butuh. Maka sahabat Anas mengatakan, kalau tidak aku ketemukan engkau di situ, di mana ya Rasulullah? Maka Anas, cari aku nanti di Shiratal Mustaqim. Saat orang-orang itu melampaui Shiratal Mustaqim. Apa itu? Apa Shiratal Mustaqim? Jembatan ya, jembatan yang begitu panjang. Rasulullah, kemarin saya baca hadis riwayat Imam Muslim, itu orang pertama kali
yang akan melampaui Shiratal Mustaqim kalbardi, seperti kilat. Sahabat bertanya, apa itu kalbardi ya Rasulullah? Seperti kilat. Begitu dia mencelok di jembatan, jet langsung datang di surga. Yang kedua, seperti angin kata Rasulullah. Yang ketiga, seperti burung jalan. Yang keempat, lari. Yang kelima, jalan. Berikutnya ada yang ngesot. Semua tergantung amal. Amal itu Bapak Ibu sekalian saat sekarang ini. Maka tidak bisa orang mengandalkan amal. Engko ono kuburan ae golek amal, gak bisa. Tempatnya amal di dunia sekarang ini. Oleh karena itu saya katakan tadi checklist menentukan kita ingin masuk surga dan tidak hari ini Bapak Ibu sekalian. Checklistnya harus hari ini. Checklistnya ya saat ini, saat kita dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Checklistnya hari ini, tidak bisa besok. Ya. Dan itu tahunnya enggak ketemu tahun Bapak Ibu. Karena begitu nanti setelah ahli surga dimasukkan surga oleh Allah, setelah ahli neraka dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah dari neraka Allah. Maka Allah mengatakan kepada ahli surga, wahai ahli surga, apakah engkau nikmat dengan surga itu? Ya Allah, kita semuanya senang, kita semuanya nikmat. Maukah kamu akan aku kasih tambahan nikmat? Mereka kagum, loh, ada lagi ya Allah. Ada nikmat lagi apa? Ya Allah, ini sudah nikmat, kita sudah pincak nikmat. Tidak pernah kita menerima nikmat seperti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertajalli. Allah bertajalli, setelah itu semua ahli surga melihat Allah dengan matanya sendiri-sendiri. Saat itu mereka semua surga seperti tidak ada rasanya. Kenikmatan surga seperti tidak ada rasanya. Ya seperti manten waktu ketemu gitu. Manten anyar ketemu di temokno jero kamar. Hidangan-hidangan dalam kamar itu semuanya tidak ada rasanya. Iya toh. Sing paling nikmat melihat istrinya atau suaminya yang baru itu. Setelah itu Allah menyampaikan kepada ahli surga, wahai ahli surga, khuludan fil jannah, selamanya kamu di surga dan tidak akan pernah keluar. Mereka teriak-teriak senang. Alhamdulillah, kita semuanya akan senang. Berarti tadi saya katakan kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang abadi. Allah akhirnya melihat kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, apakah kamu payah dengan neraka? Ya Allah, kita payah, kita kesulitan, kita tersiksa. Kalau minta minum tidak datang-datang. Sekian puluh tahun nggak datang. Begitu datang yang ada hanya darah bercampur nanah. Itu pun panas ya Allah. Setelah itu kita mau tidak mau harus minum. Begitu minum hancurlah semua rongga badannya ini. Begitu dia makan itu, minum itu langsung dia meninggal dunia. Meninggal dunia bukan meninggal dunia, dibangkitkan lagi sama Allah. Supaya apa? Merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Kalau di surat hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuh yauma idzin khasyiyah 'amilatun nasibah, tasla naron hamiyah, tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dengan minuman air panas yang hancur begitu dia minum. Tusqa min ainin aniyah. Terusannya apa itu? Laisa lahum ta'amun illa min dari. Tidak ada makanan kecuali dari duri-duri. Dadi lek njauh panganan dikei ri, gelem akon ri. Enggak ada makanan apa? Pizza, enggak ada. Jemblem, enggak ono. Sing ono iki lho, ri, gelem akon. Enggak apa-apa malaikat yang ada itu. Begitu dimakan, rusak semuanya dalam rongga duduk. Dan itu hari-harinya seperti itu ahli neraka itu. Setelah cerita kesulitan di neraka, Allah menyampaikan kepada ahli neraka, wal'iyadzubillah. Wahai ahli neraka, selamanya kamu di neraka, tidak akan pernah keluar. Mereka teriak-teriak.
Tidak ada kesulitan seperti ini. Para bapak dan ibu sekalian, penentuannya kita itu surga atau neraka, saya ulang lagi, hari ini, tidak besok. Saat roh kita ini ketemu dengan jasad kita. Makanya saat kita hari ini sedang berproses untuk memperjuangkan pilihan kita. Saya yakin semua manusia ingin masuk surga. Ya apa tidak? Normal itu, normal. Waras itu Ustaz. Ya toh. Dan alhamdulillah pilihan kita untuk masuk surga benar melalui jalur yang benar. Innad dina indallahil Islam. Kita dipilihkan oleh Allah. Bukan kita milih, Pak, dipilihkan oleh Allah. Kenapa saya katakan dipilihkan? Iya. Oh, begitu kita lahir dalam rahimnya ibu dan ayah kita yang Islam. Berarti kan bukan atas ikhtiar kita. Cuman bagaimana kenikmatan ini kita syukuri dengan perjuangan sedikit, tidak banyak sebetulnya, melawan nafsu kita. Seperti saat ini, kita berjuang bagaimana puasa kita ini menjadi puasa yang bisa diterima oleh Allah, yang bisa mengampuni Allah dosa-dosa kita. Maka pesan saat kita hari ini berjuang, satu ketika malaikat Jibril ini pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ada 3 hal yang dipesankan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Pesan yang pertama, Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesukamu, tapi ingat satu ketika engkau akan menjadi mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Kamu boleh hidup kapanpun, sesuka kamu, ingin apapun, hidup kamu boleh, karena sekarang masih hidup. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, satu ketika kamu akan meninggal dunia, ruhmu akan terpisah dengan jasadmu. Maka kalau meninggal dunia itu kan semuanya pantas, Pak, gitu. Sehat mati, pantas napa mboten? Pantas napa mboten? Pantas. Gak sehat yo opo kate numpak pesawat. Iya toh? Di rapid, iya toh? Oh sehat oleh mlebu, kan begitu toh? Begitu pesawatnya terbang, begitu kecelakaan, selesai kan? Ya pantas kabeh, mati sak pesawat pantas napa mboten? Ono sing ngarani gak pantas iku. Pantas toh. Sehingga begitu ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, wingi sik ambek aku mangan bareng. Dan pantas, Pak. Gak ono bahasa gak pantas mati yo. Mestine sing tuwek-tuwek lho, sing tuwek-tuwek sik awet-awet iki. Kadang-kadang pelaku yo rada angel tapi tetep nang masjid iku. Sing nom-nom iki lho sik wingi-wingi lho kadang-kadang. Iya toh? Nyalep, Pak, kula dhisik monggo, budal dhisik tak apa-apa. Oh. Iya toh? Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Maka persoalannya adalah kita harus mempersiapkan diri kita kapanpun mati itu adalah menghampiri kita dalam suasana ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Jangan sampai mati dalam keadaan Allah tidak ridha dengan kita. Ada kan di berita-berita, televisi dan lain sebagainya? Iya toh? Saat mabuk-mabukan dia meninggal dunia. Iya toh? Saat zina. Iya toh? Ngombe pil, nguatno, kan gitu toh. Jantungnya gak kuat, jedet meninggal dunia. Iya toh? Dalam suasana zina. Banyak kan berita-berita seperti itu. Dalam suasana tidak terhormat, mencuri, digepuki akhirnya jadi mati. Jangan sampai kita yang nikmat adalah dalam suasana baik. Maka baik dan tidaknya dalam keadaan mati itu kebiasaan setiap hari kita. Karena orang itu meninggal dunia tidak jauh dari kebiasaan-kebiasaan setiap hari kita. Orang yang biasa, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, meninggalnya dia mengatakan alhamdulillah. Ada kan orang seperti itu?
Ada orang itu mau meninggal dunia begitu sabarnya, sabar betul dia. Meninggal dunia seperti dia tahu anak-anakku ndi kabeh, ayo kumpul, aku wis kate dijemput ya. Mengatakan dia terakhir. Nggih, wonten tiyang sedengan Anas, Pak Anas. Kate meninggal dunia dikumpul kamu tuh, aku jauh sepurna awakmu kabeh ya, bi ono kurang-kurangnya aku wis kate mati. Seperti dia tahu. Lantas mengatakan, wis ya aku pamitan ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal dunia. Duduk sinetron lho, duduk lagi. Lah sinetron ya gampang. Karena skenario digawe pakai ngono. Bukan sinetron, bukan, Pak. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, yamutul mar'u ala ma asya'alai. Orang itu meninggal dunia itu tidak jauh dari kebiasaan keseharian kita. Maka kalau kita ingin mati kita dalam suasana baik, maka kita harus membiasakan hari-hari kita. Lek ono barang gak seneng, ojo langsung direspon dengan kalimat-kalimat yang jelek, kan begitu toh? Paling enggak ya subhanallah, innalillah dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang kita itu reaktif kita itu dengan kalimat-kalimat yang negatif. Yang kedua, pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Wahai Muhammad, cintalah kepada siapapun di dunia ini, tapi satu catatannya, kamu akan pisah dengan orang itu. Cinta nang anak boleh, cinta nang duit boleh, cinta nang kendaraan boleh, tidak dilarang, tapi catatannya satu, kamu akan pisah dengan itu semuanya. Maka sebetulnya marilah kita mencintai sesuatu yang cinta itu kita bawa mati. Ada apa enggak? Ada, Pak. Cinta dibawa mati. Apa? Sama kalau cinta Quran, begitu jenengan mati, Quran terus mengantarkan jenengan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Sampai ono kuburan, dunya sampean diwaris sampai anak sampean. Anak sampean wis mulai lali karena nyambut gawe ngurusi keluargae, sampean hanya sendiri. Apa yang mendampingi jenengan? Amal jenengan. Ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Sesuatu yang dinisbatkan kepada kalian semuanya akan habis. Harta benda habis, ganteng habis, jabatan habis, pujian orang habis, semuanya habis. Yang tidak habis adalah sesuatu yang engkau sandarkan, investasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Uang kalian habis. Tapi uang kalian yang engkau sedekahkan, engkau nafkahkan, engkau belanjakan untuk akhirat, engkau zakatkan akan menjemput. Saat orang itu diangkat oleh anak-anaknya di keranda. Kalau amalnya banyak, dia mengatakan, wahai anakku, percepat perjalananku, aku ditunggu oleh amalku. Maka ada keranda itu waktu diusung itu begitu cepatnya. Itu tidak dibuat-buat. Kok wenteng yo, krono amali, padahal lemu wong iku. Sak perumahan paling lemu, tapi kok enteng. Apa sebabnya? Krono amali begitu banyak. Sehingga dia seperti diawe-awe sama amalnya. Karena dia ditunggu amalnya. Maka begitu masuk di kuburan, orang-orang pulang semuanya, amalnya berdatangan. Qur'annya datang, puasanya datang, sabarnya datang, sedekahnya datang, bakti kepada orang tuanya datang, baik kepada tetangga datang, dan lain sebagainya. Akhirnya dia dalam keadaan nyaman. Ada orang, kata Rasulullah SAW, yang begitu dia diangkat oleh anak-anaknya dan keluarganya, dia mengatakan, anakku dibawa kemana aku? Karena sudah tahu bahwa kuburan akan menyiksa dia. Kita harus persiapkan itu. Maka pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah, cintailah waktu kamu hidup di dunia, siapapun boleh kamu cintai. Tapi satu catatannya, kamu akan pisah dengan yang kau cintai. Wis buat ambil bojo foto nandindi wis bu yo wong loro-loruan yo cinta hidup sing mati goro. Apa ono? Mari ngono, bojoku mati aku tak melok mati pisan. Atau mungkin
tanda tangan di notaris, pokoknya lek mati kudu bareng. Kira-kira ya apa? Ndak. Ono sing ngelirik aku adokno. Lha apa? Saking aku nguat-nguat tenan mbek awakmu iki. Wis berangkat alhamdulillah. Koyo iya hanune nangis. Adal alhamdulillah rada ringan urip iki. Maka cintailah orang yang tidak pernah mengkhianati kita. Siapa itu? Amal baik kita. Cintailah orang yang tidak pernah mengkhianati, meninggalkan kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah mengatakan begini kepada para sahabat. Wahai sahabatku, nanti lihat di akhirat semua para anbiya tanpa kecuali diberi singgasana oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan singgasana kemuliaan itu akan diisi kursinya. Setiap kursi akan diisi oleh para anbiya. Kelihatan Nabi Ibrahim di singgasananya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Tinggal singgasanaku yang tidak aku tempati. Siapa? Rasulullah. Kenapa? Mencari keluarganya? Tidak. Mencari siapa? Mencari kita, umatnya. Pantas Bapak Ibu sekalian, kalau kita cinta Rasul itu pantas. Pantas. Karena kita akan butuh dengan Rasulullah SAW. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi isma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang kedua, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Lantas yang ketiga, fa'mal ma syi'ta. Kamu berbuat sakarepmu. Kon apik sakarepmu, elek sakarepmu. Fa innaka madziyun bih. Kamu akan dibalas dengan kebaikan itu. Maka kalau kita berbuat baik jangan pernah nelongso. Getun tak apiki koyo ngono gledek balasane. Enggak ada bahasa itu, Pak. Karena orang yang berbuat baik sebetulnya dia sedang bertransaksi dengan Allah, bukan transaksi dengan orang. Kalau seandainya jenengan sedekah atau jenengan berbuat baik kepada seorang, orang itu mengingkari kebaikan jenengan. Jenengan mungkin akan merasa kecewa. Tapi apakah pertanyaannya, apakah amal itu diterima oleh Allah atau tidak? Selama ikhlas. Diterima oleh Allah, walaupun tidak diakui oleh manusia. Karena amal itu sebetulnya kita itu sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu. Maka kalau beramal soleh jangan pernah kita tidak ikhlas, getun. Maka ada beberapa orang yang diceritakan oleh Rasulullah, orang itu ternyata dia kecewa. Dia ditanya oleh Allah, kamu mau masuk surga dengan apa? Ya Allah, saya kan mujahidina fisabilillah. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kamu mujahidina fisabilillah? Untuk mencari ridhomu. Kata Allah, bohong. Kamu kan ingin dipanggil pahlawan, kamu kan ingin dipanggil pemberani. Dia tidak bisa bohong. Iya ya Allah. Dan pujian itu sudah kamu terima kan di dunia? Iya ya Allah. Sudah kamu terima, sekarang kamu hengkang dari saya. Jangan minta surga. Maka amal yang tidak ikhlas ternyata tidak membawa kemuliaan dia. Ada orang yang suka sedekah. Dipanggil oleh Allah, kamu masuk surga? Iya ya Allah. Dengan apa? Dengan harta bondar saya. Masjid saya sumbang, ini saya sumbang, ini saya sumbang. Untuk apa kamu? Untuk mencari keridhaanmu. Kadzabta, bohong kamu. Kamu supaya dipuji orang. Kamu dibilang orang yang dermawan, kamu orang yang perhatian dan lain sebagainya. Banyak hari ini pencitraan-pencitraan seperti itu. Dan pencitraan itu sudah kamu terima kan di hadapan manusia? Kamu tidak karena aku kan? Dikutang sama Allah. Akhirnya orang ini, ada orang alim datang. Kamu masuk surga? Iya ya Allah. Dengan apa? Dengan ilmu saya yang saya sebarkan. Bohong. Kamu mencari apa waktu itu? Cari pujian kan? Cari uang kan? Tidak cari ridho aku kan? Semua yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para bapak dan ibu sekalian, saat kita dikaruniai oleh Allah amal yang soleh, kita niatkan dengan baik. Innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Apa pertanyaan Anda? Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa apa yang disampaikan oleh Kiai Abdul Halim. Ini materinya apa, judulnya apa, ini saya nggak tahu ini. Yang jelas ini Maddatul Ammah. Tapi kalau saya kutip dari awal tadi sampai terakhir ini yaitu tentang bagaimana proses kejadian manusia dan terus kemanakah manusia itu dalam melakukan kehidupan yang endingnya tidak lain adalah surga. Barangkali masih ada waktu, karena waktu yang disediakan itu sebetulnya 45 menit sampai 1 jam. Sampai 1 jam. Mungkin 3 menit sampai 5 menit saja, barangkali ada yang bertanya. 1 saja ya, karena waktunya sudah habis sebetulnya. Monggo. Intinya bagaimanakah pendekatan orang itu cinta atau benci karena Allah itu ciri-cirinya, karakteristiknya gimana itu kalau dilihat dari sisi zahirnya itu. Terima kasih. Saya mencoba untuk gambarkan aja ya, nanti jangan simpulkan sendiri, saya tidak jawab ya. Begini Pak, bahwa cara kita hidup ini yang penting kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Itu teorinya Imam Ghazali begitu. Itu nanti muncul kita cinta dan benci karena itu ya. Kenapa? Begini, kita itu jadi orang harus merasa begini. Kita merasa orang lain lebih baik dari kita, harus begitu. Kalau orang itu lebih tua dari kita, kata Imam Ghazali, kita husnudzon kan atau kita perspektifkan kepada dia. Oh, dia itu orang tua lebih tua dari saya. Mesti Ramadhani lebih akeh. Mungkin Lailatul Qadarnya lebih banyak dari saya. Dan sujudnya lebih banyak. Dan insya Allah mereka banyak diterima oleh Allah. Kita husnudzon kepada orang ini. Maka sehingga kita dengan orang tua itu, walaupun dia bodoh mungkin. Walaupun dia ekonominya lebih rendah dari kita, ilmunya lebih rendah, tapi kita husnudzon, dia lebih baik dari. Kenapa? Ya Ramadannya kan balik-balik ketemu Ramadan. Nah, 1 kali Ramadan kalau dia ketemu dengan Lailatul Qadar kan berapa tahun dia? Nah, saya kan hanya berapa? 1. Kalau kita ketemu dengan anak muda yang lebih dari kita, Masya Allah, anak muda ini dosanya lebih kecil jumlahnya dari saya. Karena usianya kan baru. Lah, kalau dia berbuat dosa kan lebih banyak dari saya. Maka dia harus kita muliakan karena mudanya. Orang yang lebih pandai diri kita akan mengatakan subhanallah. Dia melakukan amal-amal dengan ilmunya. Berapa banyak ilmu yang dia amalkan, berapa banyak amal yang diterima oleh Allah. Subhanallah, dia lebih baik dari saya. Kalaupun dengan orang bodoh, kita mengatakan kepada orang bodoh, Masya Allah, dia melakukan kesalahan karena bodoh, diampuni oleh Allah. Lah saya melakukan amal mungkin dengan ilmu saya, dengan kesengajaan saya, dan saya akan dipertanggungjawabkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia lebih baik dari saya. Maka tidak ada peluang bagi kita untuk mengatakan lebih baik dari orang lain, siapapun itu.
Dari istri kita mungkin juga begitu. Istri saya, Masya Allah, membantu saya dengan ikhlas. Saya waktu tidak di rumah, anak-anak dijaga. Betapa mulianya istri saya, subhanallah. Banyak amalnya istri saya. Saya masih amal apa? Belum. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang aku lakukan di sisi Allah karena tidak memberikan perhatian kepada istri saya. Sehingga istri saya, istri kita di hadapan kita lebih mulia daripada kita. Yang sering kan kita lebih sering piye? Sering piye? Orang perempuan juga begitu kepada suaminya. Masya Allah, dapat rezeki, golek duit cek soroi. Begitu pulang, diberikan kepada saya. La ilaha illallah, keringatnya seperti itu. Diberikan kepada saya hasil keringatnya. Dia mencari rezeki dengan kesulitan, dengan melakukan pendekatan kepada orang, panas, hujan. Mereka keluar mencari rezeki. Semuanya diberikan untuk keluarganya. Ya Allah, istri suami saya ini luar biasa. Sehingga dia mandang suaminya adalah orang yang baik. Seperti itu. Itu konsepnya seperti itu, Pak. Sehingga kita itu ketemu dengan siapapun kita nyaman. Karena dia lebih baik dari kita. Yang repot itu kan kita merasa lebih baik gitu. Akhirnya jaga apa? Jaga image, iya lah. Ketemu ambek iki kayak repot dewe. Padahal orang lain yang memandang dia biasa-biasa aja. Dia memandang dirinya seperti luar biasa. Yang baik kan orang lain memandang kita ini luar biasa, tapi kita memandang diri kita biasa. Itu sesuai dengan hadisnya Rasulullah. Kalau bisa, kamu itu memandang diri kamu orang yang sangat rendah, tapi orang lain memandang kamu itu orang yang tinggi. Itu doanya Rasulullah SAW dan perintah Rasulullah begitu. Saya kira dengan kita berkomitmen seperti ini, insya Allah kita mencintai orang ya karena Allah, membenci orang karena Allah. Yang mudah-mudahan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini sedang berjuang. Hidup ini sedang berjuang itu butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu ya. Terima kasih.